Halo sahabat tonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita di drama Miss Incognito? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode terakhir ya. Sayangnya, Ketuaga kembali mengalami demensia. Dia mengira Sunyong adalah Yerim, mendiang putri Ketuaga. Melihat Ketuaga yang kehilangan akal sehatnya, Sunyong tentu tidak mau kehilangan kesempatan. Dia ngeladenin tuh Ketuaga, seolah-olah dirinya adalah Yerim. Ketuaga lalu mengatakan agar Yerim berhati-hati terhadap Sunyong, karena Sunyong berbahaya. Ketuaga kemudian memberitahu Sunyong kalau ibu kandung Sunyong telah menghabisi ayah kandung Sunyong karena ibunya menginginkan harta warisan dari suaminya itu. Mendengar pernyataan itu membuat Sunyong menggila. Dia segera menikam Ketuaga. Dan saat sedang menikam Ketuaga, Sunyong mengaku telah menghabisi Yerim. Sebelum menghembuskan napas terakhirnya, Ketuaga berterima kasih kepada Sunyong. Makin menggilalah Sunyong mendengar perkataan Ketuaga. Dia terus menikam Ketuaga beberapa kali lagi. Dan setelah itu, Sunyong mengambil sidik jari Ketuaga di sebuah surat, lalu pergi meninggalkan rumah tersebut. Beberapa saat kemudian, Yongran akhirnya tiba di rumah Ketuaga. Dia datang terlambat dan sangat amat sedih mendapati sang ketua meninggal dalam kondisi yang menyedihkan. Masalahnya, kali ini, Lidon serta Yongran gak bisa memanggil ambulans dan sebagainya. Karena kan Ketuaga sudah dilaporkan meninggal kemarin itu. Keesokan paginya, Yongran masih diliputi rasa bersalah karena tidak dapat melindungi Ketuaga. Tapi Lidon dengan tenang memperingatkan Yongran agar tetap kuat, karena perang belum selesai. Sedangkan Dongmin, dia kembali ke Muchang, dan langsung disambut dengan hangat oleh Juwon. Juwon sepertinya tidak tahu apa yang telah terjadi dengan ayahnya. Mereka berdua akhirnya dapat reuni kembali setelah beberapa hari tidak bertemu. Anak dan bapak itu pun berpelukan dengan hangat. Kembali ke rumah Ketuaga, Lidon mendatangi Yongran untuk memberitahunya kalau tidak ada satupun CCTV yang merekam kejadian kemarin malam. Ya jelas lah ya, secara pelayan Choi Kan sudah mematikan semua listrik. Sementara itu, Sunyong bersiap untuk mendatangi rapat pemegang saham. Ketika Sunyong memasuki rapat tersebut, semua orang di ruangan mendapatkan pesan yang tertulis kalau Ketuaga telah memberikan posisi Ketua Gasung kepada Sunyong. Tentu saja, para dewan direksi bingung dengan hal ini. Bertanya-tanya apakah Yongran telah memasukkan surat wasiat yang kemarin dibacakan Lidon. Akhirnya, pemungutan suara pun berlangsung. Dan hasilnya Sunyong yang menang. Dia dinobatkan sebagai ketua baru di perusahaan Gasung. Dengan perasaan puas, Sunyong segera memberikan pidato pertamanya. Tapi tiba-tiba sebuah video diputar. Video itu adalah rekaman Ketuaga yang mengungkapkan bahwa dirinya sebenarnya belum mati. Dia sengaja memasukkan kematiannya untuk mengungkapkan kematian Yerim 15 tahun yang lalu. Ternyata Bilne yang membawa video rekaman itu ke rapat pemungutan suara untuk diputar di depan semua orang. Bahkan di video itu tampak Sunyong telah menghabisi Ketuaga kemarin malam, sembari mengaku bahwa dirinya yang telah menghabisi Yerim. Langsung gegerlah semua orang. Tak lama kemudian, Yongran, Lidon, serta para detektif muncul di sana. Dan dengan segera, Sunyong ditangkap di tempat. Terungkaplah kalau sebelumnya, Yongran telah menaruh satu CCTV di ruang tamu. Dan CCTV itu berhasil merekam kejadian kemarin malam. Yongran bahkan membawa rekaman tersebut ke kantor polisi dan memberitahu detektif yang bertugas tentang seluruh kebenarannya. Akhirnya, Yongran berhasil juga memenjarakan Sunyong. Setelah Sunyong ditangkap, Yongran memberitahu semua dewan direksi kalau surat wasiat yang mereka terima hari ini adalah palsu. Yongran juga mengatakan kalau dirinya tidak berniat memenuhi posisi ketua, seperti yang tertulis di surat wasiat. Jadi Yongran akan mempercayakan perusahaan Gasung kepada Direktur Pak Yungguk. Yongran juga memberitahu bahwa dirinya akan mengganti seluruh kabinet dewan direksi yang telah melakukan korupsi. Malam itu, Lidon melaporkan kepada Yongran kalau bawahan Sunyong yang kemarin pasang badan untuk membela Sunyong sudah mengaku. Jadinya Sunyong sekarang nggak bisa mengelak lagi. Bahkan seluruh jajaran jaksa dan polisi yang kemarin bekerja sama dengan Sunyong untuk memanipulasi kematian Sungwoo pun sudah ditangkap. Akhirnya sidang Sunyong pun diadakan. Saksi pertama yang dihadirkan adalah Yongran. Dia menyerahkan bukti video yang Sungwoo miliki tentang bagaimana Hose serta Sunyong menghabisi Yerim. Nah lo, tamat dah hidup lo Sunyong. Karena kejahatan yang telah Sunyong lakukan selama ini, jaksa menuntutnya dengan hukuman mati. Bahkan, pengacara Sunyong pun mengundurkan diri sebagai pembela Sunyong. Hal ini segera membuat Sunyong mengamuk di ruangan sidang. Ia mengakibatkan Sunyong ditarik keluar. Setelah persidangan yang penuh dengan drama itu, Yongran serta Lidon mendatangi kolumbarium Ketuaga. Yongran mendoakan agar Ketuaga serta Yerim dapat berbahagia bersama di atas sana. Di kolumbarium itu, Dongmin sudah menunggu Yongran. Lidon pun meminta agar Yongran berbicara dengan Dongmin kali ini. Keduanya pun akhirnya berbicara. Pertama, Yongran meminta maaf kepada Dongmin karena telah menipu Dongmin bahkan semua orang di Muchang demi misi Yongran. Tapi Dongmin tidak menyalahkan Yongran. Dia mengerti sepenuhnya kenapa Yongran melakukan semua itu. Dongmin juga meminta Yongran mendatanginya.
jika suatu saat Yongran merindukan Muchang ataupun merindukan Dongmin. Sedangkan di rumah sakit, Taemin dengan gagap hendak menyatakan perasaannya kepada Hyeji. Tapi Hyeji segera menghentikan Taemin. Hyeji bertanya, kenapa Taemin menemani serta merawat Hyeji selama Hyeji koma? Taemin menjawab, karena dia tidak ingin melihat Hyeji kesepian. Jawaban tulus Taemin itu membuat Hyeji segera mengajak Taemin untuk pacaran. Mereka berdua bahkan berciuman. Aduh, senang banget dah ya ngeliat mereka. Setelah itu, Yongran mengunjungi Hyeji, memintanya untuk melanjutkan hidup bersama dengan Taemin. Dan kali ini, Yongran mengajak Hyeji berteman untuk selamanya. Tentu saja Hyeji sangat terharu dengan ajakan Yongran, karena selama ini Hyeji hanya mencari seorang sahabat. Kemudian Yongran kembali ke rumah ketuaga dan menemui Lidon. Lidon mengucapkan selamat kepada Yongran, karena telah berhasil menyelesaikan misi dari ketuaga. Lidon juga memutuskan untuk meninggalkan perusahaan Gasung dan meninggalkan rumah ketuaga, lalu berniat untuk memulai hidup baru. Sementara di TK Muchang, Misun mendapatkan kiriman surat yang menyatakan kalau tanah TK Muchang sudah dibeli oleh Yongran dan selamanya akan digunakan untuk keperluan TK. Tentu saja, Misun sangat amat senang mendapatkan kejutan seperti itu. Setelah memenuhi semua janjinya, Yongran duduk sendirian di ruangan CCTV. Sekarang dia menyadari betapa selama ini ketuaga merasa kesepian, bahkan di rumahnya sendiri. Saat hendak mematikan CCTV, Yongran menemukan sebuah video rekaman di malam ketuaga dihabisi oleh Sunyong. Di video itu, ketuaga meminta agar Yongran tidak merasa bersalah atas kematian ketuaga dan menjalani hidup yang bahagia bersama dengan orang yang Yongran cintai. Itu adalah permintaan ketuaga yang terakhir. Ternyata malam itu, ketuaga sendiri yang telah merencanakan semua sandiwaranya agar Sunyong menghabisi ketuaga dan membuat Sunyong mengaku telah menghabisi Yerim. Hal ini membuat Yongran sangat sedih. Dia menangis sejadi-jadinya. Sedangkan di penjara, Sunyong didatangi oleh pembuli. Dan ternyata pembuli itu adalah Nyonya Kim dong. Dengan segera, Nyonya Kim menyuruh seluruh narapidana untuk menghajar Sunyong hingga babak belur. Saat Natal tiba, Lidon kembali mengunjungi rumah ketuaga. Byulne masih bekerja di sana dan menyambut Lidon dengan hangat. Lidon lalu pergi ke ruangan CCTV untuk mencari Yongran. Tapi Yongran tidak ada di sana. Dia meninggalkan hadiah kecil untuk Lidon. Itu adalah foto Lidon bersama dengan ketuaga ketika Lidon lulus wisuda. Di belakang foto itu ketuaga menuliskan pesan terakhirnya, meminta Lidon menjalani hidupnya dengan nyaman. Yongran juga menuliskan pesan kepada Lidon, mengatakan kalau sekarang Yongran akan mencari kebahagiaannya juga. Melompat ke 6 bulan kemudian, di Muchang semua orang sedang sibuk menyiapkan pesta pernikahan, di mana Hyeji dan Taemin akan menikah. Acara pernikahan tersebut sangat menyenangkan, meriah dan bahagia. Lalu saat Hyeji hendak melempar bunga, Yongran tiba-tiba muncul di sana, yang disambut bahagia sekaligus mengejutkan semua orang. Setelah upacara yang meriah, Yongran dan Dongmin berbincang secara pribadi. Dongmin memintanya untuk tinggal bersamanya di Muchang. Tak mampu lagi menahan perasaan, Dongmin segera mencium Yongran. Akhirnya, Yongran serta Dongmin bersatu juga ya. Drama ini berakhir di sini sahabat nonton. Jadi, apakah uang adalah sumber kebahagiaan? Jika iya, seberapa banyak uang yang harus kita miliki agar kita bahagia? Drama ini penuh dengan perenungan dengan setiap karakter yang ada. Terima kasih udah nonton bareng teman nonton kamu ya. Dan sampai jumpa di drama lainnya sahabat nonton.